Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan membicarakan tentang bab 4 yang berhubungan dengan sastra, yaitu mengenai hasil karya sastra yang berbentuk imajinasi. Ada dua bentuk, yaitu ada prosa dan ada puisi. Kedua bentuk itu kita bahas satu. Yang pertama mengenai prosa saja, ya, itu puisi nanti untuk pertemuan yang lain. Bahwa prosa itu adalah sebuah cerita. Cerita terbagi atas beberapa. Ada cerita yang pendek atau disebut dengan cerpen, ada yang cerita menengah atau disebut dengan novel, dan ada cerita yang panjang yang disebut dengan roman, ya. Nah, dari cerita tersebut ya, kita akan bahas mengenai apa itu novel, ya. Novel adalah sebuah cerita fiksi yang berbentuk prosa dan ditulis secara naratif atau bercerita. Ada hal yang bisa kita kupas dalam hal ini, bahwa novel itu sebuah cerita yang kita karang dengan ciri-ciri tertentu. Yang pertama, bahwa novel itu alurnya lebih dari satu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah novel, maka kita harus menggunakan beberapa alur. Karena apabila satu alur, nantinya kita akan membentuknya menjadi sebuah cerpen, bukan novel. Dan alur itu berkembang menjadi sebuah cerita yang cukup lengkap, dan ini dibangun dengan beberapa tokoh. Berbeda dengan novel. Novel itu cerita singkat yang tokohnya juga terbatas. Tapi kalau novel itu ada beberapa tokoh. Ada tokoh utama atau tokoh pertama atau tokoh protagonis, dan ada tokoh kedua yang disebut dengan tokoh antagonis biasanya, dan ada juga tokoh-tokoh lain atau tokoh ketiga dan seterusnya. Nah, dari perkembangan itu, bahwa novel itu punya ciri banyak tokohnya dan alurnya berkembang, ya. Jadi alur tersebut terbentuk dan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Kemudian bahwa tokoh-tokoh itu memiliki karakteristik yang memang masing-masing atau watak yang berbeda-beda. Artinya wataknya terlihat dalam sebuah novel, ya, berbeda dengan cerpen, ya. Kemudian temanya itu dalam novel itu kompleks, ya. Jadi banyak hal yang dibicarakan dan latarnya pun bergerak. Artinya banyak latar yang dikupas, yang diceritakan di dalam novel, ya. Berbeda dengan cerpen. Cerpen bisa hanya satu latar atau beberapa latar saja. Kemudian temanya juga berkembang hanya singkat gitu. Kemudian dari latarnya itu bergerak terus. Jadi sebuah cerpen biasanya tempat kejadiannya berubah-ubah, berbeda dengan cerpen. Dan kemudian dari novel tersebut, nasib atau tokoh tersebut seperti apa di akhir cerita itu akan ada perubahan, dan akan ada jelas seperti apa tokoh itu berakhir, ya. Berbeda dengan cerpen, bahwa cerpen biasanya di akhir cerita itu tidak tuntas. Biasanya diserahkan ceritanya kepada pembaca, ya. Seperti apa kira-kira, silahkan tuntaskan oleh si pembaca tersebut. Berbeda juga dengan kita bicarakan mengenai yang lebih dari cerpen, yaitu roman, sebuah cerita yang lengkap sekali. Itu lebih luas daripada cerpen dan novel. Mengapa? Karena biasanya di dalam roman itu lengkap ceritanya, dari awal hingga akhir itu lengkap. Bahkan ada sebuah roman yang
diawali dengan kelahiran, kemudian cerita anak-anaknya, cerita menjelang dewasanya, konfliknya, dan seterusnya sampai akhir hayatnya. Itu roman. Dan biasanya buku roman itu panjang begitu, karena kelengkapan dari sebuah roman itu harus sebuah cerita yang lengkap dari awal hingga akhir, sehingga ditutup dengan sebuah kesimpulan yang begitu luas. Nah, dalam novel ini kita juga akan membicarakan mengenai bagaimana kita menggunakan unsur intrinsiknya, yang seperti tadi saya sebutkan, tokohnya, latarnya, wataknya, alurnya, kemudian temanya, ya, itu lengkap. Itu intrinsik. Lalu ada unsur ekstrinsik yang membangun cerita novel, yaitu unsur ekstrinsik berbentuk apakah ada unsur pendidikannya, apakah unsur budayanya ada tidak dalam cerita tersebut, apakah ada unsur seninya di cerita tersebut, apakah unsur moralnya ada di dalam cerita tersebut, apakah unsur budayanya, agamanya, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat apakah ada tidak unsur-unsur tersebut setelah kita membaca sebuah novel orang lain, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Itu akan kupas kita nanti di dalam pertemuan berikutnya. Kalian diwajibkan untuk membaca sebuah novel, kita bedah apakah unsur intrinsiknya apa saja yang ada, kemudian unsur ekstrinsiknya apa saja. Demikian di pertemuan ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktek pembelajaran yang berhubungan dengan analisis sebuah novel. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.